mohon untuk di di mute dulu ya untuk mikrofonnya atau minta mohon bantuannya Mas Iqbal. Ya, baik Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahmat. Masih bocor, masih bocor. Mohon di mute dulu ya Mas Iqbal. Ada admin yang ngemut gitu. Oke, baik. Eh, kembali lagi ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan atau diberi kesempatan walaupun secara virtual bisa bertemu bersama, bertatap muka secara virtual. Eh, Pada siang hari ini dilaksanakan kegiatan terkait penyegaran beban kinerja dosen semester Gasal tahun 2024-2025 di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Acara pertama yaitu pembukaan yang akan yang pertama kami sampaikan yang kami hormati Wakil Rektor Bidang 2 Universitas Negeri Surabaya, yang kami hormati Direktur eh, Direktorat Sumber Daya Manusia dan jajarannya, dan serta Bapak Ibu dosen semua di lingkungan Universitas Surabaya. Acara pertama yaitu pembukaan yang akan disampaikan sekaligus pengarahan dari Bapak Wakil Rektor Bidang 2 yang terhormat Profesor Dr. Bahtiar Saiful Bahri MPD. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu, sehubungan dengan Bapak WR2 berhalangan hadir pada siang hari ini, eh, kami langsung saja kepada Bapak Direktorat Sumber Daya Manusia, Pak Direktur Sumber Daya Manusia. Ada yang beliau kami persilakan Bapak Muhammad Sultan Arifin SPD. Kami persilakan untuk membuka acara pada siang hari ini. Oke. Terima kasih Mas Herman. Terdengar nggih Bapak Ibu? Oke. Terima kasih, tetap semangat untuk semua. Mohon maaf kami Pak WR2 masih perjalanan ke Jember, sehingga kami akan membuka dan menyampaikan beberapa terkait dengan penyegaran BKD untuk Bapak Ibu dosen dan asesor ya. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Pak WR2, Bapak Ibu asesor, Bapak Ibu dosen yang hadir di link Zoom ini, teman-teman SDM dan pengelola SDM yang ada di Fakultas di Selingkung Universitas Negeri Surabaya. Bapak Ibu, mungkin ini sekedar mengingatkan lagi, saya kira Bapak Ibu semua sudah paham terkait dengan pengisian BKD, bahkan penilaian BKD, ini hanya mengulang dari semester sebelumnya dan sekarang mengingatkan kembali karena ini dilakukan hanya satu semester satu kali, tapi nanti monggo Bapak Ibu bisa berdiskusi terkait dengan penyegaran BKD ini baik untuk asesor maupun Bapak Ibu dosen yang sedang mengisi. Saya kira kami nanti hanya sekedar mengulang kembali yang sudah pernah kami sampaikan pada semester sebelumnya, dan nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi langsung nanti di forum, dan kami akan
berbagi dengan Pak Joko yang kebetulan juga nanti akan menyampaikan bagaimana di sistemnya tentang penilaian BKD yang ada di Sister. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa apa itu BKD? BKD merupakan beban kerja dosen, merupakan kegiatan yang diwajibkan kepada dosen dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai profesional ilmuwan pada kurun waktu tertentu. Nah, ini kurun waktu tertentu itu dalam satu semesternya Bapak Ibu berkewajiban untuk mengisi BKD. BKD dilakukan untuk merekam kinerja dosen menjalankan tridharma yang dapat dilakukan berdasarkan beberapa kegiatan seperti mungkin teman Pak Joko bisa nge-share PPT-nya, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, serta melakukan tugas tambahan. Adapun dasar pembuatan BKD yaitu PO BKD tahun 2021, masih menggunakan PO BKD tahun 2021. Pentingnya BKD yang pertama yaitu sertifikasi dosen dan Setdos. Ini Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikasi dosen, ini juga berkewajiban. Bagi yang belum juga sama, ya harus mengisi juga berkewajiban karena nanti sebagai persyaratan untuk Bapak Ibu dosen yang masih belum memiliki belum Setdos. Yang kedua, pengajuan kenaikan jabatan. Nah, ini salah satu syarat pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen, baik asisten ahli ke lektor, dari lektor ke lektor kepala maupun dari lektor kepala ke profesor. Bapak Ibu, ini perlu kami sampaikan bahwa sekarang sudah tidak menggunakan bahasa guru besar ya, sudah menggunakan bahasa profesor karena peraturan yang terbaru sudah merubah GB menjadi sudah namanya berubah menjadi profesor, yaitu lektor kepala ke profesor. BKD harus memenuhi pada 4 periode BKD terakhir secara berturut-turut. Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam 4 semester atau 4 periode, Bapak Ibu kalau mau kenaikan jabatan itu tidak boleh salah satunya tidak memenuhi syarat. Seumpama contohnya semester 1, semester 2, semester 3, semester gasal 1, semester gasal 2, dan semester genap 1, 2. Itu harus semua memenuhi syarat. Bila yang keempat ternyata tidak memenuhi syarat, mereka akan mengulang lagi selama 4 periode lagi. Seperti itu BKD yang sekarang. Dan BKD yang sekarang itu sudah termuat di Sister Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu tidak bisa setelah melakukan penilaian, setelah selesai melakukan perbaikan itu sangat susah. Sehingga kami minta Bapak Ibu semua untuk dengan seksama dalam pengisian BKD dan tidak usah menyimpan, tidak perlu menyimpan, semua harus dimuat di BKD. Nanti peran dari asesor bagaimana nanti kita akan sampaikan. Berikutnya, siapa yang wajib melaporkan BKD? Yaitu dosen aktif yang bekerja dengan status di Sister aktif, ya. Tugas belajar dengan menjalankan tridharma, tugas belajar meninggalkan tridharma. Ini semua harus melaporkan melalui Sister BKD, Bapak Ibu. Terus sedangkan dosen yang tidak wajib melakukan pelaporan BKD, ini ada cuti di luar tanggungan negara. Ini Bapak Ibu dosen tersebut tidak usah melakukan pembuatan BKD. Dosen dengan status tidak tetap atau paruh waktu. Kalau yang dulu namanya DTN, ya. Terus NIDK, maaf, NIDK, ya. Kebijakan untuk dosen tidak tetap dikembalikan lagi ke masing-masing perguruan tinggi. Ini dikembalikan ke UNESA. UNESA tidak mewajibkan bagi dosen ber-NIDK untuk melakukan pengisian BKD. Terus ini cara dan cek status ini nanti akan disampaikan Pak Joko. Kami langsung ke jadwal pengisian BKD. Yang pertama Bapak Ibu,
ini sudah dibuka mulai bulan Juli 2024 sampai 31 Desember 2024. Ini penarikan data kinerja dosen. Bapak Ibu sudah bisa melakukan mulai tanggal 1 Juli sampai 31 Desember 2004. Dan terus berikutnya, pada 1 Juli sampai 31 Januari 2025, ini pengisian BKD sudah bisa, sebenarnya sudah dibuka, tapi mulai pengisiannya di bulan 1 Juli 2004 sampai 31 Januari 2025 pengisian BKD, di mana Bapak Ibu ini semua melakukan pengisian semua. Nanti sampai, karena kenapa sih kok sekarang diundur sampai 31 Januari? Kami mengikuti dari kalender akademik yang dimiliki UNESA. Karena kelihatannya ada pengunduran waktu pengunggahan nilai tanggal 27 Januari, sehingga kami menyesuaikan dengan kalender pendidikan yang ada di UNESA. Sebenarnya kami berkeinginan di bulan Januari ini sudah tuntas, sehingga Bapak Ibu PKD-nya sudah bisa selesai. Ternyata ada pengunduran waktu untuk unggah nilai, sehingga kami mengikuti, sehingga kami memberi kesempatan Bapak Ibu semua sampai tanggal 31 Januari. Sedangkan di sini Bapak Ibu isinya harus di sini. Kalau sedangkan di 1 Februari sampai 4 Februari itu penilaian yang dan revisi oleh BKD. Ini istilahnya tiktokan antara pengisi dan penilai. Kalau bila ada revisi, penilai ini juga bisa Bapak Ibu dosen bisa melakukan perbaikan di sini, dan si penilai juga bisa merubah penilaian yang dilakukan pada tanggal 1 Februari sampai 14 Februari. Ini saling melengkapi data-data yang di PKD. Nah, di sini Bapak Ibu kami minta semua karya-karyanya mulai penelitian, pengabdian sampai semuanya itu semua dimasukkan. Bagaimana Pak kalau nanti kebanyakan Bapak Ibu langsung merubahnya ke beban lebih, sehingga seorang asesor itu tidak terlalu banyak mengisikan Bapak Ibu, sehingga asesor juga tidak terlalu berat dalam menilai Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu sudah memposisikan dengan beban lebih itu disesuaikan dengan SKS yang dibutuhkan dalam PKD tersebut. Terus Pak, mulai tanggal 15 Februari sampai 7 Februari itu finalisasi data BKD oleh kami di SDM, sehingga Bapak Ibu tinggal menunggu. Setelah dari finalisasi, nanti tanggal 18 kami sudah melakukan penarikan data PK BKD oleh universitas untuk kami sampaikan di sistem di kementerian, sehingga kami harapkan sudah tuntas Bapak Ibu di bulan Februari akhir itu sudah bisa menikmati share dosnya. Bapak Ibu semua sudah bisa menikmati hasil di itu. Itu mungkin dari kami untuk menyampaikan terkait itu. Nanti secara teknis akan disampaikan Pak Joko. Terus nanti selanjutnya mungkin kita bisa diskusi terkait apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan, dan nanti ada di akhir kami sampaikan lagi terkait dengan seorang penilai, nanti seorang previewnya nanti itu mungkin dari kami. Saya kembalikan ke Mas Rahman. Terima kasih Bapak Ibu semua telah hadir, telah rawuh di kegiatan ini. Semoga Bapak Ibu diberi kesehatan, kesuksesan dalam pengisian PKD ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi ke Waalaikumsalam warahmatullahi pembawa wabarakatuh. acara, Mas Rahman. Monggo, Mas Rahman. Ya, terima kasih banyak Pak Direktur SDM. Ya, terima kasih Pak Direktur SDM atas penjelasannya. Bapak Ibu menggarisbawahi dari yang dijelaskan dari Pak Direktur bahwasanya timeline atau jadwal tadi sudah disebutkan bahwasanya itu jadwal pengisiannya kan tadi sudah jelas sampai 31 Januari 2025. Yang sering terjadi di dosen itu, ini hanya mengingatkan ya Bapak Ibu. Jadi supaya
tunjangan sertifikasi dosen Bapak Ibu itu tidak mundur. Jadi yang sering terjadi itu dosen itu banyak mengisi di jadwal atau timeline asesor. Nah, tadi kan ada penilaian asesor. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan memang ada TikTok antara dosen dengan asesor. Nah, itu jadwal asesor penilaian itu Bapak Ibu jangan sampai baru mengentri. Justru di jadwal penilaian itu adalah revisi. Revisi BKD jika memang ada revisi dari asesor. Yang sering terjadi itu adalah Bapak Ibu mengisi di jadwal yang sudah melebihi jadwal yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi banyak Bapak Ibu dosen yang sudah mengisi lebih dulu sesuai timeline atau jadwal, justru banyak yang menyampaikan ini shadow saya kok belum keluar, ini keluar. Nah, ya memang tidak bisa karena shadow itu kan memang satu kesatuan, semuanya harus barengan seperti itu. Baik, tadi ada Pak WR2 tapi kelihatannya Bapak WR2 keluar lagi ya, terpental lagi mungkin. Oke, baik. Selanjutnya adalah terkait pemaparan materi penyegeran BKD terkait teknis ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kasih SDM, yaitu Bapak Joko Yulianto. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Pak Joko masih mute. Oke. Oke, masih kesalahan teknis Bapak Ibu. Jadi sambil menunggu Pak Joko siap, mengingatkan kembali memang menjadi tugas dan apa ya, saling saling mengingatkan bahwasanya memang dosen itu banyak kesibukan juga selain mengajar dan lain-lain. Tridharmanya, tapi Bapak Ibu ini kami juga mungkin berpesan kepada Bapak Ibu Korprodi khususnya mengingatkan Bapak Ibu dosen untuk mengisi BKD itu sesuai timeline yang sudah ditentukan atau jadwal yang sudah diedarkan seperti itu. Ini mungkin Pak Joko sudah siap Pak Joko? Nggih, terima kasih Oke, oke, Mas silakan Roman. monggo. Suara saya terdengar nggih? Terdengar. Jelas. Terdengar. Nggih. Terima Jelas. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih Bapak Ibu dosen dan para pimpinan yang bisa hadir pada Zoom ini. Mohon izin melanjutkan penjelasan yang dari Pak Sultan, nggih. Mungkin secara teknis akan saya jelaskan dari aplikasi Mbak Dista. Monggo untuk di share screen Mbak Dista yang mulai nggih, yang nggih, mulai login dulu mungkin Mbak Dista, nggih. Nggih, nah ini jadi Bapak Ibu, ini BKD akun asesor yang bukan asesor Mbak Dista, yang dosen dulu aja Mbak Dista. Oke. Ya ini, jadi Bapak Ibu seperti biasa masuk ke akun sister Bapak Ibu masing-masing ya. Sister Bapak Ibu yang ada di Kemendikbud, karena sekarang kan sister Klut ya, bukan bukan milik UNESA. Jadi Bapak Ibu masuk di situ, Bapak Ibu nanti bisa melakukan pengisian di masing-masing sub rubrik, mulai dari pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Dan saat ini untuk aktivitas pengajaran, alhamdulillah sudah disinkronkan oleh bagian akademik yang sudah diinjekkan ke PDDikti sehingga bisa masuk ke sister Bapak Ibu. Nah, dari situ bisa dicek ya nanti Bapak Ibu di pengajaran, di situ pilih yang semester ganjil 2024-2025. Di situ pengajaran Bapak Ibu yang memang sudah
disinkronkan dari Siakadu ke PDDikti, insya Allah sudah masuk Bapak Ibu. Jadi aktivitas semuanya mulai pengajaran, penelitian, PKM, dan penunjang sudah bisa dilakukan. Nah, menggarisbawahi lagi persis yang disampaikan Pak Sultan dan Mas Rohman. Jadi intinya aktivitas pengisian Bapak Ibu itu akan berakhir di 31 Januari. Jangan 1 Februari itu baru mengisi. 1 sampai 14 Februari itu adalah ranahnya asesor. Ranahnya asesor untuk melakukan penilaian dan Bapak Ibu itu melakukan revisi ketika ada kesalahan atau kekurangan yang dirasa harus diperbaiki sesuai saran atau komentar dari asesor Bapak Ibu. Jadi mohon di nganu nggih, diperhatikan betul. Jangan terus 1 Februari itu baru melakukan pengisian BKD. Itu yang akhirnya bisa menghambat untuk hasil yang lainnya sehingga bisa molor nanti timeline yang sudah kami tentukan. Jadi harapan kami 31 Januari itu fix Bapak Ibu sudah melakukan permanen. Jadi harus dilakukan permanen ya Bapak Ibu. Jadi ketika melakukan pengisian di semua subrubrik dan dirasa sudah dilakukan beban lebih di mana SKS-nya itu minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS itu sudah dipermanen. Nah, ketika sudah dipermanen itu akan masuk ke akunnya asesor. Nah, itu. Oke. Kembali lagi Mbak Dista yang tadi Mbak Dista jadi oke. Oke. Yang kedua Bapak Ibu, jadi menegaskan untuk Bapak Ibu dosen yang barusan kenaikan jabatan turun SK-nya. Jadi mohon dilakukan update. Nah, beberapa Bapak Ibu yang ketika menerima SK terbaru baik LK sama GB ataupun asisten ahli dan lektor, itu kan kami menyarankan selalu untuk segera melakukan PDD, perbaikan data diri dosen yang ada di Sister, sehingga akan terupdate. Yang semula mungkin Bapak Ibu statusnya masih belum punya Javung, dari tenaga pengajar ke AA ke lektor, lektor ke lektor kepala, ataupun lektor kepala yang menjadi guru besar. Nah, itu ketika update Bapak Ibu sudah dilakukan dan sudah diverifikasi oleh kementerian, itu di akun BKD tidak serta-merta berubah. Jadi pada data di awal BKD itu ada biodata, itu mohon diupdate Bapak Ibu. Jadi sehingga akan terjadi perubahan jabatan yang terbaru nggih. Jadi sehingga syarat khusus kewajibannya pada BKD juga akan berubah Bapak Ibu. Karena masing-masing jabatan memiliki kewajiban sendiri-sendiri antara AA dan lektor itu sudah beda, lektor dengan lektor kepala juga sudah beda, lektor kepala dengan guru besar juga sudah beda. Oke. Jadi itu yang perlu ditekankan di awal sebelum masuk ke pengisian untuk masing-masing bidang termasuk pendidikan, penelitian, PKM, dan penunjang. Next, Mbak Dista. Ya ini ya, jadi yang status, ini status. Jadi tadi dijelaskan Pak Sultan, status tugas belajar apakah harus mengisi Pak Joko? Harus, karena status tugas belajar nanti menunya akan beda Bapak Ibu. Kalau memang status di sister Bapak Ibu itu sudah bukan aktif lagi, tapi statusnya tugas belajar ya, yang betul-betul status di sisternya itu tugas belajar. Sehingga apa yang diisikan? Di menu pada Bapak Ibu yang statusnya tugas belajar itu hanya ada di pengajaran tapi berupa progres, pengisian progres studi Bapak Ibu selama 1 semester. Sama penelitian, karena memang penelitian masih bisa dimasukkan. Nah, tapi untuk PKM penunjang itu sudah tidak muncul. Jadi menu di tugas belajar akan beda. Sebaliknya, ada Bapak Ibu yang tugas belajar tapi sudah selesai, tapi belum melaporkan keaktifannya, yaitu akan sangat beresiko. Artinya
ketika Bapak Ibu harusnya sudah aktif, tapi tidak melaporkan untuk pengajuan SK pengaktifan, status Bapak Ibu juga tidak akan bisa berubah. Sama sebaliknya tadi, ketika Bapak Ibu sudah mulai melakukan tugas belajar, tapi proses SK tugas belajarnya belum turun. Nah, itu juga tidak bisa dilakukan statusnya berubah dari aktif menjadi tugas belajar. Makanya kami selalu mengingatkan ke Bapak Ibu untuk melakukan pengurusan SK tugas belajarnya ketika memang sudah pasti diterima pada perguruan tinggi yang sudah dituju. Oke. Itu ya Bapak Ibu, jadi statusnya betul-betul diperhatikan karena hal yang berbeda ya antara status aktif dengan status tugas belajar. Next, Mbak Dista. Nah, ini tadi mencakup komponen kegiatan dosen dalam BKD, mencakup semua tridharma perguruan tinggi. Itu termasuk sub-sub yang ada di ini, termasuk pendidikan, pelaksanaan pendidikan. Nah, pendidikan itu kan tadi ya, mohon maaf tadi yang di tugas belajar itu termasuk ada di pendidikan, bukan di pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan itu mengajar, membimbing, menguji, dan aktivitas yang di subrubriknya ada termasuk orasi, termasuk pembuatan buku ajar, itu masuk di pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan penelitian sama seperti sebelum-sebelumnya ada jurnal, ada HKI, ada paten, di situ akan tertuang pada apa subrubrik. Nah, untuk selanjutnya, ya ini, jadi kewajiban dosen. Jadi dosen itu kan BKD yang harus dipenuhi itu kan minimal 12 dan maksimal 16 SKS, Bapak Ibu. Tapi ada pembagian komponen di masing-masing subrubrik ketika di kesimpulan itu memenuhi. Nah, untuk dosen biasa B dan C artinya pelaksanaan pengajaran dan penelitian itu minimal 9 Bapak Ibu. Dan semua komponen tidak boleh kosong. Jadi di dua-duanya itu tidak boleh dimonopoli, umpamanya di pengajaran diisi 9 aja. Saya isi 9 aja Pak Joko, penelitiannya kosong. Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi antara pengajaran, pelaksanaan pengajaran dan penelitian harus ada isinya. Jadi ada SKS ya, SKS yang harus diisi. Tidak boleh kosong. Nah, maksimal 16 SKS per semester. Kalaupun lebih Bapak Ibu, jadi apa yang tadi disampaikan Pak Dir, karena harus diisi, karena itu track record Bapak Ibu ya, baik mulai pelaksanaan pengajaran sampai penunjang, diisi semua. Tapi harus ditekankan Bapak Ibu, jadi harus dibeban lebih. Jangan menyusahkan Bapak Ibu asesor, dibiarkan tidak dibeban lebih, itu kan yang menyusahkan artinya ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa memposisikan mana yang selesai, mana yang beban lebih, dan mana yang lanjut di status pada setiap bidang itu kan ada beberapa kriteria itu yang Bapak Ibu harus memilihnya sehingga ketika minimal 12 SKS dan 16 SKS maksimalnya terpenuhi, kesimpulan akan memenuhi juga. Tapi kalau minimalnya tidak terpenuhi, maksimalnya melebihi juga tidak memenuhi akhirnya nanti di kesimpulan. Oke, Bapak Ibu. Yang kedua, untuk dosen dengan tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini kan para Bapak Ibu dosen yang memiliki tugas tambahan. Rektor, wakil rektor, dekan, itu minimal 3 SKS. Tidak boleh kosong di pelaksanaan pengajaran. Tapi di penelitian, di PKM, di penunjang boleh kosong. Tapi kalau aktivitas ada, ya harus diisikan aja, tidak menjadi masalah. Karena kan bagi Bapak Ibu yang masih membutuhkan untuk keperluan naik jabatan itu kan masih juga historinya kan masih akan muncul Bapak Ibu. Jadi diusahakan tetap diisikan saja. Kalau menurut kami itu harus tetap diisikan. Nah, melaporkan kewajiban khusus bagi semua dosen dengan jabatan fungsional. AA, lektor,
lektor kepala dan profesor setiap 3 tahun. Nah, ini mungkin Bapak Ibu banyak yang bertanya, 3 tahun itu ngitungnya dari mana Pak Joko? Menghitungnya dari TMT Javung yang terakhir. Contoh ini ya, saya ambil contoh, Profesor Andun. SKGB-nya keluar 1 Desember 2024. Nah, dia akan terkena kewajiban 3 tahun itu tadi sebagai profesor, termasuk 2027. Dia harus melengkapi semua komponen apa yang menjadi kewajibannya. Di situ di kewajiban guru besar ada buku, ada jurnal internasional, ada haki atau paten. Nah, itu di setiap komponen itu sudah ditentukan oleh aplikasi minimalnya. Lah, dari di 3 tahun terakhir itu seorang Profesor Andun itu harus memenuhi, tidak boleh kurang dari batas minimal. Kalau tidak memenuhi, nanti kesimpulan di akhir juga tidak memenuhi, Wis, sehingga akan menghambat proses pencairan baik sertifikasi maupun tunjangan kehormatannya, Bapak Ibu. Oke. Karya untuk pemenuhan kewajiban khusus berbeda untuk setiap jenjang jabatan fungsional. Jadi ini kewajibannya ditentukan di aplikasi sister di mana aplikasi BKD ya Bapak Ibu. Nanti untuk kebutuhan kenaikan jabatan itu memang sama di sister juga, tapi ada di menu yang beda. Namanya di menu PAK, penilaian angka kredit Bapak Ibu. Oke, next Mbak Dista. Nah, ini komposisi tadi ya Bapak Ibu yang saya jelaskan. Jadi dosen dengan dosen biasa, biasanya DS kodenya. Kalau dosen dengan tugas tambahan DT biasanya ini komponennya. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan guys secara detail. Jadi minimalnya yang harus dipenuhi. Next, selanjutnya Mbak Dista. Nah, ini kewajiban khusus ya, kewajiban khusus. Nah, ini di asisten ahli di situ kan disebutkan 1 buku dan 1 karya ilmiah. Karya ilmiahnya di mana cukup terindeks Sinta 3 sampai Sinta 6. Kalau saya punya Sinta 1 atau 2 Pak Joko, ya boleh kan di atasnya malahan kan. Untuk lektor, buku, kewajibannya sama ini ya. Dari asisten ahli dan lektor. Next, untuk kewajiban khususnya LK dan GB, Mbak. Nah, ini lektor kepala ini 3 karya ilmiah. Salah satu sebagai penulis utama. Jadi dari tiga karya itu diusahakan satu sebagai penulis utama. Jangan tiga-tiganya semua anggota, Bapak Ibu. Jadi dari 3 karya ilmiah itu satu ada yang menjadi penulis utama. Untuk profesor, ini tadi yang saya ilustrasikan Pak Andun yang saya buat contoh. Mohon izin Prof. Andun. Jadi kalau Prof. Andun hadir di sini saya mohon izin. Nah itu ilustrasinya Pak Andun itu kalau TMT-GB-nya 1 Desember 2024, dia nanti akan dihitung kewajiban khususnya harus terpenuhi semua itu di 3 tahun. 3 tahun sejak TMT GB-nya. Nah, kalau 1 Desember 2024 otomatis Desember 2027. Itu harus berhati-hati. Jadi artinya sebenarnya mudah Bapak Ibu. Di setiap semester ini harus apa ya? Mulai dicicil, oh ini mungkin di bukunya sudah di semester ini. Nanti di apa untuk jurnal internasional bereputasi ya itu kan pasti nanti insya Allah bisa tercukupi Bapak Ibu kalau di setiap semester itu selalu ada untuk kelengkapan apa kebutuhan khususnya. Next Mbak Dista. Oke, penghargaan dan sanksi tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Dir. Jadi Bapak Ibu yang akan melakukan ini saya beri informasi untuk yang ingin
masuk eligible Serdos itu kan syaratnya kan kalau Permendikbud 44 ini kan masih ditinjau ulang ya Bapak Ibu. Artinya dengan turunnya SE 14 termasuk masih kita berasumsi menggunakan peraturan lama. Jadi ada TKDA, TKBI, AA, AA Pekerti, dan BKD-nya itu 2 tahun atau 4 semester ya, itu harus memenuhi semua Bapak Ibu. Karena kan ngitungnya kan sejak TMT Javung pertama. Jadi TMT Javung pertama itu bisa asisten ahli, bisa lektor, tergantung kualifikasi pendidikan Bapak Ibu ketika diterima di UNESA itu kan Javung pertamanya kalau dia kualifikasi magister pasti asisten ahli. Tapi kalau doktor dia langsung bisa Javung lektor. Nah, itu start TMT Javung pertama itu Bapak Ibu. 2 tahun itu masuk eligible Serdos. Nah, BKD ini sangat berperan sekali. Artinya ketika salah satu di semester BKD-nya Bapak Ibu tidak memenuhi ya kan tidak bisa lanjut untuk ke kuota Serdos Bapak Ibu. Jadi harapannya walaupun belum berjavung ataupun sudah berjavung harus BKD ini harus diamankan, harus memenuhi. Nah, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi profesor. Sanksi kepada dosen dengan hasil penilaian BKD tidak memenuhi. Lah, itu ada artinya teguran lisan untuk memperbaiki. Artinya selama ini kan masih ada nganu ya, artinya toleransi atau tenggang waktu di situ yang tadi dijelaskan Pak Dir itu di nanti di timeline 1 Februari sampai 14 itu kan asesor akan menilai. Ketika ada Bapak Ibu yang ada sub rubrik yang tidak memenuhi, itu Bapak Ibu masih bisa melalui perbaikan, revisi di masa-masa itu. Jangan sampai nanti setelah kami melakukan penetapan, Bapak Ibu itu baru mengajukan revisi. Kami tidak bisa Bapak Ibu, karena data ini juga akan dikirim ke kementerian. Kami tidak akan bisa memperbarui lah. Mungkin Bapak Ibu akan melakukan BKD berikutnya di semester berikutnya yang akan apa memperbaiki itu. Memperbaiki dalam arti BKD yang baru. Jadi ya dianggap BKD yang ini tidak memenuhi, itu sangat merugi Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan betul aktivitas-aktivitas yang dimiliki untuk di-upload atau dimasukkan ke semua rubrik ya Bapak Ibu. Nah, ditunda kenaikan jabatan. Ditunda kenaikan jabatan itu sebenarnya bukan kita yang menunda, tapi secara secara aplikasi kewajiban BKD ini kan salah satu syarat syarat utama, syarat wajib untuk kenaikan jabatan Bapak Ibu. Ditunda pemberian tunjangan sertifikasi jelas karena walaupun di awal tahun nanti akan terbit SK pencairan baik sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan, tapi kalau BKD Bapak Ibu tidak memenuhi, ya tidak akan dicairkan karena itu melanggar Bapak Ibu. Jadi artinya harus betul-betul BKD-nya memenuhi sebagai syarat untuk pencairan serdosnya. Next, Mbak Dista. Ini hal-hal yang penting. Jadi di Sister sekarang Bapak Ibu sudah tidak ada NIDN Bapak Ibu, semuanya namanya NUPTK nggih. Artinya NUPTK. Jadi hanya yang membedakan itu dosen dengan penuh waktu dan paruh waktu. Tadi yang disampaikan Pak Dir, paruh waktu itu yang dulu istilahnya NIDK atau NUP atau anu ya, itu tidak diwajibkan untuk melakukan pengisian BKD. Sedangkan dosen yang dengan penuh waktu, istilahnya dosen tetap, itu wajib Bapak Ibu. Karena jenjang karirnya jelas. Karena kedepannya dia harus ada serdo, ada kenaikan jabatan fungsionalnya. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul memperhatikan BKD-nya. Kalau Bapak Ibu selaku dosen dengan penuh waktu. Dosen melakukan update aplikasi sister masing-masing. Jadi ketika ada pangkat turun, jabatan turun, Bapak Ibu langsung aja. Tidak harus menunggu. Nanti aja Pak Joko setelah
BKD dibuka, jangan, itu update terus. Jadi ketika ada jabatan, pangkat ataupun pendidikan formal. Nah, jadi Bapak Ibu sudah lulus S3-nya dan memiliki ijazah dan transkrip yang sudah sah, monggo bisa dilakukan update atau istilahnya PDD di Sister Bapak Ibu. Seluruh aktivitas dosen di semester Gasal 2024-2025. Nah, aktivitasnya tadi sudah disebutkan istilahnya di 1 Juli sampai Desember 2004 ya. Itu aktivitasnya. Aktivitasnya yang akan dinilai. Setiap dosen wajib mendokumentasikan. Nah, ini ketika nanti sudah fix selesai ya Bapak Ibu, artinya sudah penilaian itu final, dua asesor sudah menyetujui baik memenuhi ataupun tidak memenuhi. Bapak Ibu mohon untuk mendownload LKD-nya Bapak Ibu. Begitu juga kami ingatkan untuk pengelola kepegawaian di fakultas juga bisa meminta ke Bapak Ibu dosen yang sudah mendownload LKD-nya. Karena apa? Banyak kepentingan untuk berikutnya, untuk akreditasi, termasuk tadi untuk kepentingan kenaikan pangkat, jabatan, walaupun di kenaikan jabatan itu sudah tersistem ya Bapak Ibu. Ketika BKD-nya Bapak Ibu memenuhi, otomatis akan muncul Bapak Ibu di kenaikan jabatan kemarin itu akan muncul secara otomatis memenuhi dan untuk lanjut kenaikan jabatan. Oke, next Mbak Dista. Nah, ini sama ya Bapak Ibu ya. Ini sertifikasi dosen walaupun ini dosen berstatus aktif atau sedang tugas belajar menjalankan tridharma. Jadi tugas belajar sekarang ini kan tidak ada istilah izin belajar ya, semuanya tugas belajar, tapi yang membedakan menjalankan tugas jabatan atau menjalankan tridharma atau meninggalkan tridharmanya. Nah, kami masih mencairkan untuk yang menjalankan tridharma karena di situ 12 SKS dan 16 SKS sudah terpenuhi secara BKD-nya. Tidak sedang menjalankan tugas jabatan di luar UNESA. Itu tidak bisa dicairkan Bapak Ibu. Jadi karena ada tunjangan yang diberikan di instansi lain. BKD semester Gasal 2024-2025 harus memenuhi. Dosen baru yang telah memiliki sertifikasi dosen dari PT lama ya Bapak Ibu, tapi belum menjalankan masa orientasi 1 tahun. Karena kami di Pertor kami ada yang namanya dan sudah kami terapkan di tahun kemarin Bapak Ibu. Jadi harus menjalankan masa orientasi 1 tahun dulu. Ketika sudah 1 tahun dan menjalankan orientasi di mana ada latsar ya Bapak Ibu, yang kemarin Bapak Ibu yang dosen-dosen yang sudah melakukan latsar, itu baru bisa melakukan in-passing Bapak Ibu. Monggo dilakukan in-passing jabatan yang sudah dimiliki dan sertifikasinya dari PT lama. Sama halnya dengan Bapak Ibu yang PNS. Nanti nunggu SKPNS-nya. Kalau yang masih status CPNS-nya belum bisa Bapak Ibu. Jadi nunggu sampai SKPNS-nya turun baru Bapak Ibu bisa melakukan in-passing jabatan dan serdosnya. Termasuk kalau PNS itu bisa melakukan PMK, peninjauan masa kerja. Oke. Next, Mbak Dista. Oke. Pak Sultan mungkin bisa dilanjut untuk asesor nanti, asesor BKD, kisi-kisi apa atau penekanan apa yang harus diperhatikan Diperhatikan untuk untuk Bapak Bapak Ibu Ibu asesor asesor. BKD. Oke. Jadi Waktu waktu dan dan tempat tempat kami kami persilakan persilakan Pak Pak Jadi, Sultan. Sultan. terima kasih Pak Joko. Kami lanjutkan untuk asesor ya. Nanti juga berbagi dengan Pak Joko terkait dengan asesor BKD. Ini Bapak Ibu, ini nanti banyak yang ditanyakan ke kami bahwa asesor ini Pak Sultan kami sudah memiliki NIRA, tapi kok nggak bisa disetting sebagai asesor. Nah ini kami jelaskan di sini yang banyak sering ditanyakan ke kami. Yang pertama, eh,
asesor memiliki sertifikat asesor BKD. Ini sebenarnya semuanya hampir di Indonesia itu memiliki. Dan waktu itu kami juga ada penyegaran, yaitu mengikuti penyegaran asesor BKD yang diselenggarakan oleh kementerian. Kami fasilitasi di gedung LPSP waktu itu, dan banyak yang ikut juga. Namun waktu penerbitan SK-nya, Bapak Ibu yang diminta update sertifikat asesornya, ternyata Bapak Ibu ternyata banyak yang nggak mengupdate di sister Bapak Ibu sertifikatnya, sehingga waktu itu ditunggu sampai kami juga sudah mengingatkan berkali-kali untuk segera mengupdate sehingga Bapak Ibu biar bisa diterbitkan sertifikatnya, namun ternyata eh, sampai akhirnya tidak melakukan itu sehingga tidak muncul sertifikatnya. Dan Bapak Ibu juga yang tidak mengikuti penyegaran waktu itu juga akhirnya tidak bisa sebagai asesor. Terus kami sekarang ditanya, kapan lagi ada? Kami nunggu program dari kementerian yang baru, kapan diadakan untuk penyegaran asesor yang sudah tidak aktif lagi. Nggih, Bapak Ibu nanti kalau memang sudah ada dari kementerian akan kami info. Terus ditetapkan dengan SK Rektor pimpinan PT untuk menugaskan sebagai asesor. Bapak Ibu, baik asesor mengasesori secara internal maupun eksternal. Eksternal nanti juga akan ada beberapa yang Bapak Ibu asesor dari Indonesia yang diminta untuk sebagai asesor BKD di perguruan tinggi di luar, juga banyak juga, dan suratnya sudah banyak di kami, dan sudah kami banyak terbitkan surat tugasnya untuk melakukan asesor di luar ini. Next, berikutnya. Bapak Ibu, kami sampaikan juga setiap untuk asesor ini ya, setiap BKD dinilai oleh dua asesor. Jadi setiap dosen itu akan diasesori, akan ada dua asesor. Setiap asesor dilarang menilai diri sendiri atau menilai asesor yang menilainya. Tukar-tukaran istilahnya si A dengan si B dinilai si A dinilai si B. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh ya. Yang ketiga, asesor BKD telah memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang ilmu atau rumpun ilmu, memiliki kualifikasi akademik, jabatan akademik lebih tinggi atau paling rendah setara. Asesor BKD telah memenuhi persyaratan Bapak Ibu ya, sesuai dengan bidang ilmunya dan rumpun ilmunya. Sebenarnya untuk setting apa sebagai asesor itu di sistem sudah muncul nama-nama Bapak Ibu dosen siapa yang sebagai asesor. Tapi perlu jadi catatan Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu itu apa ya, mau diasesori atau meminta diasesori sesama prodinya, sesama fakultasnya, seharusnya sudah tidak seperti itu, Ibu. Sudah dirumpunkan ke rumpun ilmunya, siapapun ini merupakan sebagian dari latihan Bapak Ibu, karena nanti kalau sudah yang ke LK maupun ke profesor, itu penilainya juga dari luar, sudah tidak ada dari dalam. Hampir sama ya Bapak Ibu dengan penilai-penilai itu, sehingga sangat penting Bapak Ibu untuk eh, mulai sekarang saya kira asesor juga harus profesional dalam menilai itu kalau memang tidak tepat sesuai dengan tidak tepat ya. Terus apabila seorang dosen memiliki keilmuan tertentu dari suatu fakultas atau satuan pendidikan tinggi yang tidak memiliki asesor BKD yang sesuai, maka dapat meminta asesor BKD dari fakultas atau satuan pendidikan tinggi lain. Seumpama Bapak Ibu di sini keilmuannya mungkin masih terbatas dan belum memiliki asesor, bisa minta asesor keluar. Itu memang ada surat pengantarnya dari kami, tapi saya rasa asesor di Indonesia ini sudah relatif lebih banyak, dan saya kira juga bisa diasesori sendiri oleh orang Indonesia sehingga tidak perlu meminta keluar, karena hampir semua rumpun ilmu di Indonesia itu tersedia asesornya, karena asesor di kita itu hampir berapa ratus, itu banyak asesor Indonesia, dan sampai sekarang juga banyak ini permintaan dari luar, dari perguruan tinggi luar yang ingin minta asesor ke UNESA. Ini kami sudah kami rekap, sudah kami lakukan sehingga Bapak Ibu segera bisa melakukan asesor di perguruan tinggi yang lain. Next, berikutnya.
Ini yang perlu dilakukan ada beberapa prinsip penilaian BKD yang harus dimiliki seorang asesor. Ini hanya sekedar mengingatkan kembali, saya kira Bapak Ibu sudah paham semua. Yang pertama yaitu profesionalitas, adil, objektif, akuntabel, transparan dan bersifat mendidik, otonomi dan jaminan mutu. Itu mungkin kami, Pak Joko nanti mungkin teknisnya Pak Joko nggih, masuk ke teknis. Itu mungkin dari kami, monggo Pak Joko sebelum nanti ke tanya jawab. Nggih. Next, lanjut, Pak. Bisa. Oke. Ya, merefresh kembali ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu asesor. Jadi sama masuknya proses apa untuk penilaian sama masuk di sisternya ya Bapak Ibu. Login seperti biasa. Next Mbak Desta. Nah, ini nanti akan di dashboard samping itu akan muncul ya Bapak Ibu di layanan BKD. Kalau Bapak Ibu seorang asesor itu akan muncul di ada dua menu kan, rekap kegiatan sama asesor BKD. Jadi kalau Bapak Ibu akan melakukan penilaian, Bapak Ibu memilih menu asesor BKD. Oke, next Mbak Dista. Nah, ketika memilih menu tadi akan muncul ini tampilannya Bapak Ibu. Kurang lebih tampilannya akan muncul di situ ada pilihannya Bapak Ibu. Nah, ini contoh ketika asesor UNESA yang diminta asesor eksternal dari universitas lain. Nah, jadi artinya ada dua menu. Kalau memang Bapak Ibu akan melakukan penilaian dosen UNESA sendiri, ya memilih yang UNESA. Tapi kalau memilih yang sudah di diminta oleh perguruan tinggi lain, ya tinggal memilih menu dari perguruan tinggi lain, itu ya Bapak Ibu. Pilihannya sudah ada di situ dan semesternya juga sudah muncul di situ. Jadi kalau sekarang ini kan waktunya penilaian BKD untuk semester gasal 2024-2025 Bapak Ibu. Oke. Next Mbak Dista. Lah, ketika Bapak Ibu tadi memilih nanti akan muncul Bapak Ibu, muncul nama-nama yang akan diasesori oleh Bapak Ibu. Lah, dari mana nama-nama ini? Dari pengelola kepegawaian fakultas yang sudah melakukan setting, Bapak Ibu. Loh, punya saya belum muncul, Pak Joko. Ya, ini perlu diingatkan bagi pengelola fakultas untuk segera melakukan setting asesor, Bapak Ibu. Nah, ini artinya asesor sudah disetting oleh pengelola kepegawaian di masing-masing fakultas. Tapi ketika masih warna merah ini, artinya Bapak Ibu asesor belum bisa melakukan penilaian. Kenapa? Karena Bapak Ibu dosen yang masuk list untuk dinilai belum melakukan permanen. Jadi tadi saya sampaikan tanggal 31 saya nggak ingin ada Bapak Ibu dosen yang tidak melakukan permanen. Jadi tidak diizinkan di tanggal 1 itu baru mengisi Bapak Ibu. Tanggal 1 Februari itu sudah ranahnya asesor untuk melakukan penilaian. Bukan Bapak Ibu waktunya mengisi aktivitas BKD-nya. Itu mohon yang jadi penekanan ya Bapak Ibu. Karena kami sebenarnya range-nya sudah panjang ya Pak Sultan. Artinya sudah bisa jauh-jauh hari untuk aktivitas. Memang kalau untuk aktivitas pelaksanaan pengajaran baru tanggal 1 Januari kemarin dilakukan apa? Sinkronisasi ke PDDT Bapak Ibu. Oke. Next Mbak Dista. Nah, ini di setiap komponen asesor bisa melakukan penilaian di sini. Lah, ini kan ada sebagai asesor keberapa itu akan muncul biasanya. Lah, peserta mempunyai jabatan fungsional apa, terdapat penilaian kewajiban khusus apa. Nah, next Mbak Dista. Nah, ini di status Bapak Ibu, jadi asesor dapat melakukan penilaian atau penambahan komentar. Karena memang harus melakukan komentar. Karena kalau tidak ada komentar, biasanya tidak bisa disimpan di masing-masing subrubrik. Jadi harus ada komentar. Apakah bukti bukti outputnya sudah sesuai atau apa istilahnya monggo sesuai
komentar yang dilakukan Bapak Ibu asesor sesuai dengan real data dukung yang memang diupload oleh Bapak Ibu dosen. Nah, ingin melihat bukti pendukung ya diklik bukti pendukung tadi akan muncul Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau dirasa sudah sesuai dan diberi komentar, itu ada simpan penilaian. Artinya simpan penilaian di masing-masing subrubriknya. Kalau di pendidikan, umpamanya ini kan yang kebetulan di bagian bahan ajar. Nah, itu, oh ternyata bahan ajar buku sudah sesuai. Buku bahan ajar bisa disimpan permanen komentar. Oke, next Mbak Dista. Nah, ini untuk yang pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian juga gitu. Kalau memang tidak ada output, ya Bapak Ibu asesor ya harus memberikan komentar bahwa memang tidak ada output, ya artinya kan tidak bisa diklaim, jadi kan gagal ya istilahnya kan. Kalau istilahnya kan gitu. Ada pilihannya kan di situ nanti. Bapak Ibu asesor harus menentukan pilihannya dan memberikan komentar. Sama kalau apa komentar sudah dirasa di, diisikan itu tinggal simpan penilaian di masing-masing subrubriknya. Next Mbak Dista, pengabdian ya ini pengabdian sama Bapak Ibu pada dasarnya sama nggih Bapak Ibu artinya di setiap aktivitas Bapak Ibu dosen yang dinilai oleh Bapak Ibu asesor monggo untuk dicek. Nah, dicek baik secara SK ataupun ST ataupun bukti dukungnya itu baik jurnal ataupun laporan penelitian ataupun laporan PKM itu pasti ada bukti-bukti yang harus diunggah oleh Bapak Ibu dosen. Oke. Next, Mbak Dista, di penunjang juga gitu Bapak Ibu. Oke. Sama sebenarnya. Jadi Bapak Ibu intinya mencermati apa yang diusulkan oleh Bapak Ibu dosen, apakah sudah sesuai dengan subrubrik dan bukti dukungnya juga sesuai. Kan mungkin kadang namanya manusia juga ada apa ya? Ada bukti yang memang kurang pas atau nganu ya, itu di tanggal 1/14 di masa-masa itu bisa dilakukan revisi Bapak Ibu. Oke. Next, Mbak Dista. Nah, ini penilaian kewajiban khusus bukan merupakan pilihan, yaitu jadi tidak berupa angka, tapi pilihannya sesuai atau tidak sesuai. Nah, nah, syarat kewajiban kan tadi sudah saya jelaskan di awal nih Bapak Ibu di masing-masing AA dengan lektor kebetulan sama tadi ya. Yang beda LK sama GB lah. Itu apakah yang masuk ke syarat kewajiban khusus ini sudah sesuai dengan jabatan dia, kalau dirasa oleh Bapak Ibu asesor itu sesuai, ya dipilih sesuai. Tapi kalau tidak sesuai, nanti akan berpengaruh di kesimpulan, pasti yang tidak sesuai ini nggak akan terhitung. Jadi yang dihitung itu yang ketika Bapak Ibu asesor memberikan pilihan sesuai. Nah, kalau memang sudah sama, simpan, klik penilaian, next Mbak Dista. Nah, ini nanti di apa? Di kesimpulan Bapak Ibu asesor akan bisa bisa melihat nggih, Bapak Ibu. Ah, ada dua hal Bapak Ibu. Jadi ini yang kebutuhan yang pemenuhan untuk mulai pengajaran, penelitian, PKM dan penunjang itu apakah memenuhi? Itu akan muncul warna biru biasanya Bapak Ibu, biru atau hijau. Tapi kalau dia tidak memenuhi itu merah. Nah, itu banyak faktor bisa di bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Ketika sebenarnya jumlahnya ini banyak, tapi mungkin cara memposisikan selesai dan beban lebih itu yang kurang pas mungkin. Nah, itu mungkin perlu apa? Disesuaikan Bapak Ibu. Oke. Nah, di bawah itu yang syarat khusus, syarat wajibnya sebagai jabatan. Nah, di situ ada minimal kan Bapak Ibu. Nah, kalau saat ini Bapak Ibu itu belum mencapai 3 tahun dari Jabung terakhir yang tadi saya simulasikan Prof. Andun, pasti masih tetap memenuhi Bapak Ibu karena belum masih dihitung Bapak Ibu. Tapi nanti
ketika jatuh tempo pada waktu 3 tahun, terhitung 3 tahun dari TMT Javungnya, itu pasti akan, kalau kurang, pasti tidak memenuhi, Bapak Ibu. Oke, next, Mbak Dista. Lah, kalau memang dirasa sudah fix dan final, Bapak Ibu, silakan penilaian. Ya, jadi artinya sama dengan Bapak Ibu dosen yang lainnya. Asesor kalau sudah ya, itu artinya sudah permanen. Permanen penilaiannya sudah final. Nah, tapi kan keputusan kan ada di dua asesor ya. Kadang kan bisa split decision, artinya ketika mungkin Pak Sultan menyetujui, saya tidak menyetujui atau sebaliknya. Itu kan yang nanti akan di kesimpulan akhir di menu kami itu terjadi split decision, bisa jadi tidak memenuhi di kesimpulan di akun kami Bapak Ibu. Oke. Next Mbak Dista. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah apa mengikuti penyegaran baik BKD dosen dan asesor. Mungkin waktu dan tempat kami berikan kepada pembawa acara Mas Rohman untuk sesi tanya jawab. Mas Rohman, monggo kami persilakan. Mas, Baik, terima kasih Pak Joko atas penjelasannya. Menggarisbawahi tadi mungkin Pak Joko ada terlupa terkait penilaian yang tidak ada buktinya tadi kan nilai klaim itu katakanlah 10. Jadi asesor itu wajib selain memberikan komentar juga wajib menilai Pak Joko. Jadi nilainya jangan tetap 10 tapi nol karena kan tidak ada buktinya tadi. Seperti itu. Betul Mas Rohman. Oke, terima kasih Mas Rohman. Oke, itu Oke, tambahan. baik. Kami persilakan bagi Bapak Ibu yang raise hand ini eh, Ibu Manohara. Monggo. Enggak mau tanya ini loh, hitungannya Monggo loh. Prof Kamu Muhaji. itu Atau Prof Dalam Muhaji dulu. gila. jelaskan Pak kan Muhaji dulu atau Bu Manohara. J. berdasarkan fungsional. Matur nuwun. Saya Ah, yang saya apa tanyakan ini targetnya? Ini tadi dijelaskan kan fungsional. untuk kewajiban khusus dosen itu kan bisa itu wajib satu jurnal internasional bereputasi atau tiga jurnal internasional Klinik Scopus. dan salah satu harus penulis utama gitu. Oke. Lah, saya itu seringnya kalau menilai apakah dia itu eh, tidak penulis utama, itu saya setujui karena di situ tiga. Lah nanti untuk melihat kesimpulan kalau misalnya dia tidak punya jurnal internasional bereputasi, tetapi jurnal internasional, sementara itu kan harus tiga apa yang salah satunya penulis utama begitu. Itu melihatnya di mana nanti? Apakah ada penyaringan lagi? Matur nuwun. Oke, siap. Terima kasih Ibu Manoharawati. Pak Joko atau Pak Sultan langsung dijawab atau mau Siap, di-share? oke. Izin menjawab Bu Prof. Oke. Jadi intinya kan kewajiban syarat khusus ya untuk di setiap jabatan itu nanti kan eksekusinya di 3 tahun ya, per 3 tahunan, Prof. Jadi kalau Oh. kalau sekarang dia hanya memiliki anggota kan tidak jadi masalah. Tapi Jadi nanti di akhir yang yang per 3 tahunan mengeksekusi siapa, Mas Joko? dalam Yang mengeksekusi 3 tahun nanti terakhir itu. 3 tahun terakhir akan muncul, Prof. Kan kelihatan di kesimpulan kan akan Oh, gitu. kelihatan. Enggak, Jadi pasti di misalnya kesimpulan untuk terakhir semester ini dia masih tidak penulis utama, enggak apa-apa, nggih. betul, enggak. Oh, Karena nggih. dia Nggih, akan matur nuwun, dimintanya Mas Joko. di 3 tahunan, Prof. Tiga Oh, tahunan nggih. itu Jadi batas, sistemnya itu sudah, enggak, secara sistem oh, batas minimalnya akan nggih, kelihatan ketika nggih, dua jurnal, nggih, seorang guru nggih. besar umpamanya di batas minimalnya. Ternyata di tahun ketiga yang betul-betul harus dinilai, dia hanya satu. Itu pasti tidak memenuhi di Nggih, kesimpulan yang syarat wajib. nggih. Mekaten, Bro. Nggih, matur nuwun, Namanya. Pak Joko. Siap-siap. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Nggih, nuwun, Prof. Oke, siap. Mungkin Pak
Muhaji tadi mungkin, monggo. Pak Majid ya. Oke, monggo. Mas Edi Wahyono, monggo silakan. Terima kasih Mas Rohman. Izin bertanya Pak Joko. Siap, Dulu nggih, kan ada monggo Mas Edi. aturan perubahan decading ya di tahun 2021 kalau nggak salah. Itu kan Nggih. pernah disebutkan bahwa proceeding internasional bereputasi yang terindeks SIMAKO Kopus, atau nggih. Scopus ya, Nggih. itu bisa digunakan untuk kewajiban khusus lektor kepala atau profesor. Itu masih berlaku enggak sampai sekarang? Masih berlaku Mas Edi. Jadi masih bisa diganti apa istilahnya proceeding yang terindeks Scopus tapi Mas Edi. Nggih. Iya, soalnya Edaran tadi itu di apa namanya? Di nggih. pedoman tidak dimunculkan tadi terkait Nggih. yang proceeding Nggih. internasional bereputasi. Terus yang Nggih. kedua terkait ini Pak Joko. Yang sering terjadi ketika asesor menilai itu kan ada jurnal internasional mungkin yang terindeks apa namanya? Apa tadi ya? Copernicus. Copernicus ya itu sering dianggap jurnal Nggih. internasional. Padahal kalau secara Nggih. aturan itu kan masuk setara dengan Sinta 3 Sinta atau 4 betul 3 nggak? atau 4. Betul, nggih. Siap, siap. Nggih. Terus ada lagi nih, satu lagi Pak Joko terkait syarat yang Nggih. eligible calon penerima syarat tadi sudah dijelaskan Nggih. apa namanya 4 semester itu harus memenuhi semua gitu. Memenuhi, betul, nggih. Terus itu bisa tahunya ketika eligible itu bisa dilihat di sister atau mungkin ada informasi yang dari Dirjen SDM nanti Nggih. yang apa namanya pengumuman atau seperti apa itu yang sering kami dipertanyakan dosen-dosen. Nggih, siap. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Izin menjawab yang tadi betul Mas Edi. Mungkin ini ada Prof penilai PAK nasional ini, Prof Anas ini. Jadi memang kalau Kopernikus ya Bapak Ibu asesor mungkin mengingatkan kembali. Kopernikus itu sebenarnya bukan jurnal internasional, tapi jurnal terindeks yang disetarakan dengan Sinta 3 atau 4. Jadi poinnya hanya 15 Bapak Ibu. Oke. Jadi bukan bukan jurnal internasional. Kadang sering terkecoh ya Bapak Ibu itu Kopernikus. Loh, ini internasional Pak Joko. Setelah kami cek terindeksnya terindeks Scopus. Jadi itu Kopernikus terindeks Sinta 3 sampai 4. Oke, itu yang pertama. Saya jawab nggih Mas Edi. Yang kedua untuk eligible Serdos Mas Edi. Jadi eligible Serdos itu muncul di kami Mas Edi. Nanti akan muncul di kami. Nah, syarat-syarat apa yang harus dilengkapi tadi yang termasuk BKD itu Mas Edi. Kenapa kan 2 tahun dari TMT Jabung pertama dia pasti masuk eligible Mas Edi. Nah, kalau di aturan yang lama itu kan masih ada beberapa item yang harus dilengkapi selain eligible Mas Edi. Jadi harus lolos TKDA, TKBI, AA Pekerti. Nah, sebenarnya kemarin kan ketika terbit Permendikbud 44 itu kan sudah tidak dianjurkan menggunakan TKDA, TKBI. Artinya akan menggunakan portofolio. Ternyata oleh Pak Menteri baru kan ditinjau ulang, ya. Ditinjau ulang untuk Permendikbud 44 sehingga muncul SE nomor 14 tahun 2024 dari Pak Menteri baru termasuk usulan kenaikan jabatan LK dan GB masih tetap menggunakan Kepmen 384. Jadi Permendikbud 44 ini sementara masih parkir dulu Mas Edi. Jadi masih ditinjau ulang oleh Pak Menteri yang baru karena Permendikbud 44 kan Mas Menteri nggih. Itu nggih. Siap, matur nuwun Nah, pencerahannya jadi Pak Joko. nanti akan Nggih. kami informasikan Mas Edi lah. Kebetulan sampai saat ini menu kami yang di kementerian juga di hot, masih di lock Mas Edi. Jadi Nggih. Bapak Ibu sudah banyak yang tanya ke kami, Pak Joko saya sudah 2 tahun. Tapi kok Belum nggak muncul. nganu? Ya, di kami juga masih di lock ini menunya. Oke, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada informasi terbaru Siap, Mas siap. Edi. Nggih, matur nuwun Ya, pencerahannya siap. Pak Joko. Nggih. Nunun Mas Edi, sami-sami. Baik, semoga Oke. terjawab ya Pak Edi. Selanjutnya dari Prof. Anas Ahmadi, salah satu Baik. penilai asesor nasional ini, monggo silakan. Iki. Rada ngeri iki Mas Roman iki. Sing takok penilai PAK nasional iki. Ngeri. Kan. Harusnya jelaskan ini harusnya. Iya, wis wayahe jelas norek kudune iki. Dan mohon izin Pak Dirpa, Siap. Pak Sultan dan Pak Joko. Ini berkait Siap, dengan beberapa hal yang memang kadang muncul di kami juga. Yang pertama berkait dengan masalah
untuk jumlah SKS-nya ini kan 12 sampai 16. 16 Ini betul. sesuai arahan dari Pak Dir juga dan Pak Joko, harapannya semua dosen mengisi berkas sesuai dengan yang didapat. Misalnya ngajarnya itu sampai 40 SKS misalnya karena Ya, kami ada MKU ya. Jadi semuanya harus diisi diisi. semua. Nah, Betul. padahal ini masuk kategori beban lebih. Nah, beban lebih ini ada penilai yang memang nilai dengan detail juga, akhirnya kadang sampai di ambang batas waktu akhir penilaian masih belum selesai karena penilai juga minta semuanya harus sesuai, harus dalam tanda kutip harus sesuai dengan panduan ya, betul Ya, memang. betul, Tapi ketika betul. kami mengisi 40 SKS akhirnya kan banyak mungkin ada yang kurang, oh mungkin nilainya terlewat, oh mungkin apanya terlewat. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan artikel jurnal, juga ada beberapa dosen yang mengisi semua perolehan artikel jurnalnya. Jadi ada yang satu semester itu sampai 15 atau 20 ya, kebetulan dengan mahasiswa, dengan dosen di luar kampus dan nah, padahal ini kadang ada yang kurang lembar apanya, halaman apanya dan yang lain. Akhirnya agak memperpanjang cerita untuk menilai ini Pak Dir dan Pak Joko. Ya, Mohon arahan. Nah, ini juga sempat ditanyakan juga dari Prodi Pak Anas, kalau beban lebih itu juga harus diisi semua buktinya atau kita tulis beban lebih saja, Mekaten. Matur nuwun, Pak Dir dan ya, Pak Joko. ya. Terima kasih Prof. Anas ya. Sebenarnya beban lebih seharusnya sih semua diisi Pak. Diisi sesuai eh, apa data dukungnya seharusnya diisi semua. Tapi kan banyak memang pertanyaan sampai hari ini juga masih banyak yang bertanya, Pak, bagaimana kalau yang beban lebih? Apa yang disampaikan Pak Anas itu betul memang di lapangan seperti itu. Tapi kami minta Bapak Ibu ya, kok masih ada yang masih 40 SKS, barang dari segi kepatutan sebenarnya tidak patut tuh Bapak Ibu. Ada standarnya orang ngajar itu masa 24 jam tambah 1 jam 25 jam itu ngajar terus kan nggak memungkinkan seperti itu. Tolong Bapak Ibu untuk kepatutan tetap dijalankan. Saya kira kalau memang sudah sewajarnya lah untuk pengisian itu. Tapi kalau yang diunggah sebenarnya semua harus outputnya atau data dukungnya juga harus diisi Bapak Ibu. Itu. Tapi memang untuk memudahkan biasanya Bapak Ibu itu apa ya? Kalau ada beberapa asesor yang memang Witi sampai jeli itu sampai semua biarpun beban lebih tetap dikontrol. Sebenarnya kalau sebenarnya dilewati juga tidak ada masalah, tapi harapan kami tetap tetap semua dicek sehingga Bapak Ibu itu kan nanti di kemudian hari itu masih pasti ada manfaatnya terhadap beban-beban lebih itu juga akan tersupport ya. Seperti pengalaman saat ini pengalaman saat ini kan angka integrasi ya itu semua dulu kan cuma ngisi seadanya. Ternyata sekarang kan berbeda. Sekarang kan semua yang diintegrasi kemarin kan diakui semua sehingga Bapak Ibu sekarang ini banyak para jabatan LK yang sudah eligible tapi angka konversinya itu masih rendah sehingga untuk ke guru besarnya biarpun sudah eligible masih nunggu di atas 3 sampai 4 tahun. Nah, ini kan kayak itu kan kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi di kami pada saat ini sehingga Bapak Ibu biasanya ngisi kan wes cukup 12 SKS. Wes cukup ini sudah menggugurkan. Ternyata kebijakan yang dulu itu semua yang diunggah itu diakui semua. Itu akhirnya kan kalau yang banyak-banyak itu kan tinggal nambahnya tinggal sedikit kalau sekarang ini nggak beruntung kalau sekarang ini kan kalau ini yang kan sehingga berkewajiban semua hasil di semester ini diunggah di semester ini berapapun itu tapi diposisikan nanti kalau beban lebih diisikan beban lebih sehingga tidak sangat merepotkan asesor, kasihan asesor biasanya kayak itu ya. Biasanya kami di batas akhir itu memaksakan teman-teman yang ngisinya itu tidak di beban lebih sehingga SKS-nya itu tembus di atas yang diwajibkan sehingga itu mungkin dari kami Prof. Anas ini monggo nanti memberi Pak, masukan ke kami Pak Sultan nyela sedikit, mohon maaf Pak Joko ya. Jadi pertanyaan Matur nuwun, Pak Sultan, Pak Joko. Nggih.
Nggih. Nah, Prof. Anas tadi ya sesuai menurut saya. Nah, kalau tadi yang diisi beban lebih, kemudian tidak ada bukti, berarti kita gagalkan ya. Iya, Gagal. dikatakan. Oh, gitu aja supaya jelas. Makasih. Oke. Iya, betul Mas ya. Pak Sultan dan Prof. Anas sedikit menambahkan ya. Kita flashback ke belakang. Sebenarnya yang disampaikan Pak Sultan tadi itu membuka untuk nganu ya di fakultas masing-masing. Selama ini kan asesor itu masih kunci diasesori oleh fakultas itu, Pak Sultan. Padahal kan bisa switch ke fakultas lain sehingga beban kepatutan seorang asesor menilai itu kan nggak banyak. Saya lihat itu kan di fakultas A asesornya sedikit, tapi memaksakan harus dinilai asesor yang ada di fakultas itu. Padahal secara aplikasi itu muncul asesor-asesor yang seluruh UNESA, artinya saya kasih ilustrasi nggih, pendidikan. Pendidikan pasti di setiap fakultas kan ada rumpun pendidikan. Jadi umpamanya Pak Sultan, pendidikan di FIP, asesornya seandainya sedikit kan bisa lari ke FIKK, bisa ke MIPA. Itu dengan asumsi di aplikasi teman-teman yang men-chatting itu pasti muncul nama asesor di situ. Saya yakin. Cuma kan instruksi, mohon maaf nggih, Bapak Ibu Dekanat atau WD2 yang membawai, kebanyakan kan mintanya untuk disetting asesor yang ada di fakultas itu aja sehingga membuat bebannya overload. Bahkan kalau dari pengalaman kemarin itu satu dosen bisa menilai 40 ya Pak Dir. 40 dosen itu kan ya jujur aja itu kan sangat overload. Padahal kami juga ketika dapat kuota PTPS Serdos itu kami juga selalu memposisikan itu selama nama asesor itu bisa disetting, itu kan bisa nggih Bapak Ibu, menurut kami. Jadi mungkin asesor satu tetap di fakultas Bapak Ibu yang home base-nya. Tapi asesor dua kan bisa dipilihkan ke yang fakultas lain mungkin. Nah itu salah satu bagian dari proses pembelajaran yang disampaikan Pak Dir tadi. Mulai belajar dinilai yang bukan di zona nyaman istilahnya ya. Mohon maaf kami katakan zona nyaman. Jadi artinya di switch di fakultas lain kan artinya kan balance untuk apa controlling itu ada gitu Bapak Ibu. Oke. Mungkin itu Prof Anas masukan kami juga. Jadi Nggih, jangan siap terpaku Mas pada Gunung. asesor di fakultasnya saja. Jadi mungkin asesor dua bisa diswitchkan ke fakultas lain itu ada pertimbangan menurut saya yang untuk rumpun pendidikan mungkin Prof Anas juga mengalami ya yang kalau apa Nggih, penilai nasional yang kayak Prof Endang itu kan pendidikan dapatnya luar luar biasa kan kemarin biasa. 75 usulan guru besar. Itu masih Nah, itu ditambah contohnya lagi kayak gitu. 20 atau berapa. Betul, nggih, nggih. Itu nggih Prof. Nggih, siap. Matur Siap. Pak Joko. Matur nuwun Prof. Nggih, siap. Nggih. Oke, semoga terjawab ya Prof. Hanaf. Jadi Nggih, memang matur betul nuwun. Bapak Ibu Man. untuk memudahkan Bapak Ibu asesor dalam penilaian, Bapak Ibu dosen dalam pengisian BKD, Bapak Ibu juga harus membantu bahwasanya jika memang di dalam katalah salah satu contoh di pendidikan pengajaran, kalau memang tidak ada bukti ajarnya atau bukti kegiatannya, silakan Bapak Ibu mengisi dengan status gagal. Di situ kan ada pilihannya, status gagal atau beban lebih. Nah, Bapak Ibu asesor jika memang sudah di beban lebih dan memang tidak ada apa? Tidak ada bukti kinerjanya, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu asesor bisa menggagalkan dengan memberi nilai asesor nol. Yang sering terjadi Bapak Ibu asesor itu walaupun gagal tapi nilai asesornya tetap ada 2 SKS, 4 SKS, seharusnya kan nol, jadi tidak terhitung di dalam jumlah SKS. Yang sering terjadi di saat kesimpulan disimpan, maka itu akan menjadi beban lebih kelebihan dari 16 SKS. Karena ikut terhitung karena asesor menilai gagal tapi juga tidak dinilai nol seperti itu. Begitu juga Bapak Ibu dosen yang mengisi BKD juga membantu Bapak Ibu asesor untuk memudahkan seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Sultan ataupun Pak Joko seperti itu. Jadi saling membantu apalagi
satu asesor sampai 40 itu bisa, apalagi dengan rentan waktu 10 hari itu berarti kan satu hari harus mengasesori berapa orang? 2 sampai 3 orang seperti itu. Baik, untuk selanjutnya untuk Bapak Krumi silakan yang resen. Oke, terima kasih Mas Rahman. Ya, Pak siap. Sultan sama Pak Joko, saya mau konfirmasi dan klarifikasi terkait dengan kewajiban khusus dengan yang penelitian yang publikasi. Kalau kita melihat dari namanya itu kan publikasi kan kita mempublikasi tulisan kita. Kemudian di kewajiban khusus itu juga ada publikasi di sana. Nah, apakah itu pengisiannya hanya salah satu yang berlaku atau kedua-duanya berlaku, nggih? Matur nuwun, Pak. Oke, Oke, siap. Izin siap. menjawab Pak Izin menjawab Krumi. Pak Nanti Grooming. mungkin Nanti bisa mungkin dilengkapi bisa kalau dilengkapi Mas kalau Roman dan Mas Roman dan teman-teman tim teman-teman saya tim saya dan Pak dan Sultan. Pak Sultan. Jadi gini Jadi Pak gini Krumi, Pak Grooming, di di penelitian penelitian itu kan itu kan jenengan jenengan mengisi mengisi publikasi ya, publikasi ya, dengan dengan diposisikan diposisikan mungkin mungkin jurnal jurnal internasional internasional bereputasi bereputasi ataupun ataupun paten. paten. Lah, Nah, nanti nanti kalau kalau dia dia spesifikasinya spesifikasinya atau atau rubriknya rubriknya itu itu bagian bagian dari dari syarat syarat kewajiban, kewajiban, khususnya khususnya Pak Pak Grumi, Grooming, nanti nanti akan akan ketarik ketarik dengan dengan sistem sistem masuk masuk di di kewajiban kewajiban khususnya khususnya Pak Pak Grumi. Grooming. Jadi Jadi kata kata kuncinya kuncinya mengisi mengisi di di penelitiannya penelitiannya dulu. dulu. Nggih. Nggih. Itu Itu akan akan nanti nanti ketarik ketarik secara secara sistem. sistem. Kalau Kalau memang memang dia dia bagian bagian dari dari kewajiban kewajiban khususnya. khususnya. Jadi Jadi umpamanya umpamanya buku buku nggih, nggih, buku buku menulis menulis jenengan jenengan kan kan mengisi mengisi buku. buku. Buku Buku di di bidang bidang pelaksanaan pelaksanaan pendidikan pendidikan nggih nggih kan kan ada ada sub sub bahan bahan ajar ajar buku buku yang yang ber-ISBN. ber-ISBN. Nanti Nanti saya saya yakin yakin pasti pasti akan akan masuk masuk di di kewajiban kewajiban khusus khusus kalau kalau jenengan jenengan seorang seorang guru guru besar besar ataupun ataupun LK LK yang yang memang memang itu itu bagian bagian dari dari kewajiban kewajiban khusus khusus Pak Pak Trumi. Grooming. Makaten. Makaten. Nggih. Nggih. Nggih, Nggih. nggih, matur nuwun Oke. Pak Joko. Penjelasannya. Oke, Nggih, siap siap Pak terjawab Grooming. nggih Pak Krumi. Nggih. Oke, siap. Oke. Untuk ISSN satu lagi Pak Joko, ini dari Nggih, Pak Nggih, siap Satria Erika. Pak Pak Monggo Satria. Satria. silakan. Nggih, Nanti baru lanjut yang di kolom chat. nggih, Nggih, siap. siap. Nggih. Nggih, matur nuwun. Mas. Tidak Nggak terdengar terdengar suaranya. suaranya. Iya. Iya, Suaranya tidak keluar Pak Satria. Tidak nggak keluar keluar ya Pak Pak Satria. Satria. Mungkin headsetnya mungkin yang bermasalah atau trouble. Nggih. Apakah sudah bisa? Halo, Assalamualaikum. Ya, sudah cuma Ya. agak dibesarin sedikit Jadi, volumenya kalau memang masih belum masih kecil. Sudah? Oke, siap. Monggo Sudah, silakan. nggih. Ada dua pertanyaan yang saya tanyakan di sini. Yang pertama terkait dengan SKS yang di pengajaran. Nah, waktu saya ngelihat di SK pengajaran kan misalkan ada mata kuliah 4 SKS dengan 3 pengampu. Di SK-nya kan 1,33. Nah, waktu kemarin saya mau menginput di Sister, jadi di sana diminta berapa kali tatap mukanya sehingga jumlah SKS-nya nggak sama seperti yang di SK. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, di BKD saya yang ganjil 2023 waktu itu saya sudah mengisi memenuhi, tapi pas kemarin beberapa bulan yang lalu saya ngecek lagi data di ganjil 2023 itu hilang. Nah, itu tidak ada riwayatnya karena tadi nyambung pernyataan tadi untuk eligible menuju ke eligible status dan lain sebagainya. Mohon pencerahannya. Mungkin dua itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima Oke, kasih monggo Pak Pak Joko. Satria atas pertanyaannya, izin menjawab. SKS di pengajaran tidak sesuai nggih Pak Satria nih dengan jumlah nggih. Jadi SKS-nya yang antara di sister sama dengan SK itu agak kurang pas, Pak. Jadi kalau di sister kan minta jumlah kali tatap Ya, mukanya dengan dosennya. Kan nggih. tapi kan sedangkan kalau di misalkan Jadi di nggih. sekalian mengingatkan untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi kebanyakan Bapak Ibu itu ketika 3 SKS itu kalau ada tim ya Bapak Ibu,
itu harus diposisikan peer teaching Bapak Ibu. Harus dibagi pengajarnya. Bukan itu 3 SKS wungkul untuk Bapak Ibu sendiri. Jadi ketika 3 SKS, di tim itu ada Pak Satria, ada saya, ada Pak Sultan, ada Pak Rohman, di peer teachingnya itu harus disetting Pak Satria. Jadi sehingga tiga ya, tim teaching ya, sorry, tim teaching. Di situ kan ada tim teaching. Artinya kan di setiap mata kuliah itu kan 16 SKS ya, 16 tatap muka. Nggih, nah, Artinya kan 3 SKS itu akan dibagi berapa dengan 4 dosen itu tadi kan. nah, Nah, tapi nggak sesuai Pak. Saya sudah merubah seperti itu nggak sama. mm, Jadi kan misalkan kan ada 16 tatap muka, ya 16 tatap muka. G. Dosennya Ah, kebetulan 3, SKS-nya 3. 4. Ya, artinya kan 4 dibagi SKS-nya 4, 5 dosennya pertemuan. 3. 3, Artinya kan 5 pertemuan 5, toh, Pak. 5, Kalau 3 5, 5, dosen, 6 atau terus pundi. Karena lima ada lima. UTS, ada UAS, Iya, ada mungkin kan UTS. diasumsikan kan kalau UTS itu kan Oh, yang lima ke-16 lima. ya. Jadi kan 55 Bapak. Nggih kan? Jangan angka Oh, 5 ada 5 berarti. komanya, jadi angka wungkul ya. Angka Oh, utuh. Jadi nggih. nggih, kan diasumsikan di Oh, pertemuan ada. 16 itu kan UTS Nggih. UAS kan ya nggak masuk di pertemuan. Jadi 5 aja, Pak. Nyoba diisikan 5 nggih, ngoten nggih. Oh, 5. Nah, Nggih, ya. terima kasih Pak. Terus Itu yang yang pertama tadi. kedua, pertanyaan kedua itu maksudnya pengajaran waktu itu masih di UNESA atau di PT lama, Pak? Sudah Kalau di boleh sini. tahu. Sudah di Sudah di sini. UNESA ya, nggih. Nggih. Terus, Sudah saya penuhi, mengisi diklat dan lain sebagainya. nggih. Namun tiba-tiba sudah tidak ada. Sudah ditandatangani oleh asesor juga pada waktu itu. Oh, tidak Sudah. muncul ya Terus di nganu nggih, ya di nggak muncul. aplikasi nggih. Nah, itu Nggih. makanya yang selalu saya ingatkan Pak Nggih. Satria, ketika sudah selesai mohon untuk mendownload hasil LKD-nya. Karena di aplikasi memang dari kementerian, di kami juga tidak muncul untuk menu download semester sebelumnya. Itu yang sering kami himbaukan baik kepada Bapak Ibu dosen maupun teman-teman yang ada di fakultas. Tapi kalau teman-teman pengelola fakultas istilahnya kan dapat istilahnya dapat apa bahannya, bahan LKD-nya itu kan dari Bapak Ibu dosen kan. Nah, makanya kan saya selalu mengingatkan, nah ini kan di momen ini makanya nanti ketika Pak Satria sudah dinyatakan memenuhi, nah itu mohon di LKD-nya kan sudah ada. Sekarang kan hanya centang ya Pak, approval untuk approval tanda tangannya kan centang itu sudah menyatakan sudah sah. Lah itu monggo segera di-download ya Pak Satria. Nggak tahu kemana. Karena Yang untuk ganjil nggak tahu kepentingan kemana Pak. iya, itu makanya. Kami juga mencari menu di kami itu juga juga nggak ada itu ya makanya. Nggih. Tapi kalau secara sistem, insya Allah umpamanya nanti Pak Satria masuk ke Serdos itu biasanya langsung terbaca, Ah, Pak. Kalau secara sistemnya, memang secara outputnya yang hard copy untuk di-download itu yang ah. menunya yang nggak ada. Tapi pembuktiannya nanti dari universitas bagaimana Pak? Apakah tetap meminta dari berkasnya yang ganjil tersebut atau bagaimana Nyun Sewu? Nggih. Nanti kami kan bisa ada yang menu keseluruhan. Kalau di kami itu menu rekap. Rekap, tapi bukan LKD ya. Perlu dibedakan. Kalau kalau LKD itu kan lembar kinerja dosen, jadi per dosen. Tapi kalau di kami Pak Satria itu rekap keseluruhan. Jadi umpamanya pendidikannya berapa SKS, terus sampai muncul menu memenuhi ya itu Oke. sebagai dasar kami Pak Oh, Satria. berarti Ketika mungkin bisa ya. jenengan mau usul jabatan kan kami ada cross Nggih, checknya, nggih. nggih, nggih, matur suwun Oke, Pak makatan Soton. nggih Pak Satria Nggih, nggih, terima kasih. siap. Nggih. Nggih, Terjawab nggih Pak Satria nggih. nggih terjawab. Nggih. Alhamdulillah nggih, Ya, matur nuwun nggih, siap. ya, menyambung sedikit Pak Joko terkait pertanyaan Pak Satria yang pertama tadi terkait tim teaching ya Pak Satria. Tim teaching Di ya. saat Pak Satria itu masuk di menu pengajaran, di situ kan ada ubah data. Jangan lupa Pak Satria, jumlah pertemuannya itu kalau 16 dibagi 3 orang itu kan 5. Nah, apakah di bawah menu itu kan ada beban SKS mata kuliah misalnya 6 kan seperti itu. Kalau secara kampanye 6 dibagi 3 kan mendapatkan 2 SKS kan seperti itu. Tapi jangan lupa jika di bawahnya lagi itu submenunya apakah tim teaching jika Bapak Satria itu mengsetting iya, maka jumlah timnya
termasuk Pak Satria berarti 3 orang, berarti Oh, 2 orang adalah orang lain kan seperti itu, berarti 3. Nah itu akan membagi secara otomatis, berarti yang didapatkan adalah SKS-nya 1,8 seperti itu Pak Satria. Jadi memang jangan lupa kadang-kadang Bapak Ibu dosen itu eh, lupa menghitung dirinya sendiri. Seharusnya 3 dengan kita, dengan saya sendiri, tapi hanya menghitung orang lain. 2 ini apa saya dihitung manual. 15 dibagi 3 kok ya betul. sekian. Ya. Jadi Jadi seharusnya sekian seperti itu. jumlahnya dengan yang Bapak Ibu. Ya, untuk SKS-nya itu sudah otomatis menghitung. Hanya pembaginya atau pengkalinya adalah jumlah pertemuan dikali jumlah orang tim teachingnya itu aja. Itu memang betul Pak Joko tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jika mengisi BKD ini mengingatkan kembali itu juga membantu Bapak Ibu Asesor. asesor karena banyak Bapak Ibu dosen itu tim teaching tapi tidak Nggak memasukkan diposisikan, tim nggak teaching disetting. diakui semua. Padahal setelah dicek asesor yang benar-benar teliti loh. Ini Teliti, di betul. SK-nya 3 orang tapi ini diakui sendiri. Nah berarti itu digagalkan atau seperti itu akhirnya kan berkurang kan SKS-nya seperti Betul, itu. betul. Ya itu saling membantu ya Bapak Ibu untuk kelancaran proses pencairan sertifikasi dosen khususnya seperti itu. Mohon Pak izin, Muni, Mas Pak. Roman. Yang juga terjadi dalam pengisian sering begini, Pak. Ditulis, Iya monggo. tapi Kenapa Bu yang Aksi? Nggih, nggih, monggo Bu Aksi. tetapi yang harus juga disesuaikan kan jumlah pertemuan real, yang kadang tidak sesuai dengan diklik di jurnalnya. Jadi membagi, misalnya 2 orang dibagi 8 padahal dia di jurnal hanya mengisi 5 atau 3 kali gitu. Itu. Itu Betul. juga harusnya Itu. diperhatikan. Kejujurannya Bu Oksi itu yang Jujur. diminta Bu Oksi. Iya betul Bu Oksi. Memang sesuai. Memang ada tim teaching Dicek. itu tidak seharus separuh-separuh kalau 2 orang. Betul. Tergantung Bapak Ibu dosen. Kadang dibagi dari awal misalnya 2 orang ya. Wes sampean hanya jenengan di depan 5 pertemuan, sisanya saya sampai UAS seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang sampai UTS bagi separuh-separuh kan seperti itu. Jadi kembali lagi itu kejujuran kembali itu Bu Aksi. Jadi eh, kadang memang ada juga sih Bapak Ibu dosen yang mengisi tidak seharusnya hanya ngajar 5 kali tapi ngisinya sampai 8 kali yaitu. Kembali ke persennya masing-masing sih Bapak Ibu seperti Pak, itu. Pak Rahman nama sedikit ya karena cocok ini pas ya. Nah, teman-teman juga ada yang menyampaikan bukti mengajar di kampus lain gitu loh Pak. Apakah ini boleh gitu. Misalkan di kampus Unesa ngajar 20, di luar kampus lain juga dimasukkan 40, gitu. Jadi totalnya 60. Apakah yang di kampus lain itu mesti harus diterima, ada surat izin atau memang langsung ditolak gitu Pak? Enggak atau Pak Joko mau menjawab? Nggih, terima kasih Pak Pak Prof. Sultan, Nggih. monggo. Nggih, yang pasti kan ada penugasan, jadi itu intinya dari kampus lain itu secara aktif juga ngisi di sister BKD-nya, di sister mereka, di PDDK-nya juga diunggah. Itu sebagai diizinkan Pak, boleh Bapak itu Bapak. Nggih. Oh, Itu gitu. anu ya, Nggih. masuk ke IKU berapa itu? Iya, itu juga salah satu Pendukung pendukung IKU. IKU juga itu. Kalau di IKU 3 kayaknya, di IKU 3. Nggih. Tapi harus ada penugasan. Tapi harus ada penugasan resmi, tidak boleh gitu. Nggih. Oh, gitu. Siap. Ya, Bukti tetap penugasannya diterima. Bapak, nah biar sekalian, bukti penugasan itu kita temui di mana gitu loh, Pak? Apa proses kita komunikasi atau kemudian memang harus diupload juga di sana Pak? Ada dapur Pak, dapur di Oke. dalam itu ada dan dilampirkan biar ada kalau biasanya Pak itu dari adminnya Oke. PT yang menggunakan itu juga dia secara resmi juga mengunggah di pangkalan PDDikti di lewat sistem itu. Iya. Iya, jadi memang benar sah menurut aturan sah itu. Oh, gitu. Iya. Sedikit menambahkan Prof. Made. Jadi untuk pelaksanaan pengajaran, menguji sama membimbing itu tidak akan bisa ditambahkan secara manual atau portofolio, tapi dia injeknya melalui PDDikti, Prof.
Jadi nggak Jadi nggak akan akan bisa bisa dia dia menambahkan menambahkan secara secara manual manual yang yang di di dashboard dashboard samping itu samping loh, itu Bro. loh, Bro. Nah, Nah, nggak nggak akan akan Kalau bisa bisa. mengajar untuk bisa, Pak. Kalau mengajar? Tidak. Tidak tidak bisa, bisa itu Oh, itu dari nggak bisa. PDDT. Dari PDKT. Iya, Langsung iya. dari Iya, iya. PDDT. Nggih, Iya, berarti makasih. resmi lah. Nggih. Ya, Pak Joko non sewu bisa masuk Pak. Pak. Oh, siap. Monggo, Pak Bambang. Oh, nggih ngeten Pak. Terkait dengan masalah SKS tadi. Kalau saya masuk di jurnal itu sudah terpampang 2 orang Pak pengajar karena kami tim teaching. Kan kami berbagi dari pertemuan 1 sampai ke 8. Kemudian setelah itu 9 ke 15 itu berbagi Pak. Artinya yang diklik Iya. itu kan siapa pengajarnya, Bang itu. Hmm. Setelah kami lihat di sister itu ternyata SKS-nya tidak berbagi Pak. Ini bagaimana sekarang kondisinya? Jadi di sister tetap 3 SKS karena kami ngajar SKS-nya kan 3 3 3. Ternyata yang tampil masih 3. Itu kami bagaimana cara ngotak-ngatiknya supaya bahwa saya itu dapat 1,5, partner dapat 1,5. Oke, terima kasih Pak. Oke. Tadi sudah dijelaskan Pak Bambang yang di tim teaching itu ya. Jadi kan Iya, iya, ketika data yang dari PDDikti itu kan iya, data yang real dari Siakadu ya. Dari iya, betul. Siakadu diinjekkan ke PDDikti oleh akademik akan masuk ke sister Bapak Ibu. Nah, di Iya, situ kan akan muncul nggih, umpamanya iya, mata kuliah jurnal ya yang disampaikan Pak Bambang tadi ya, mata kuliah jurnal umpamanya 2 orang Pak Bambang dengan saya umpamanya iya. dengan beban 3 SKS. Harusnya kan kalau berbagi 50-50 kan 1,5 1,5 Satu gitu Pak setengah, satu Bambang. setengah. Nah, Iya, betul. itu di tim teaching tadi Pak Bambang. Ya. Dirubah di tim teaching itu di menu di pengajaran itu kan di mata kuliah yang tadi itu ada tim teaching. Nah, itu pertemuannya kan kalau 5 artinya 16 pertemuan ya, kita asumsikan Ya, jadi apa 88 8 tadi misalnya. toh. Nah, itu Iya, akan nanti secara otomatis kalau sudah di setting oleh Pak Bambang, nanti SKS-nya yang didapat oleh Pak Bambang 1,5. Ya. oh itu masuk di apa Pak ya? Di Ya, di sistem. Jadi sistem. nanti kan diklik di menu itu ada pilih tim teaching. Nah, dirubah. Itu kan masih gelondongan, sementara kan masih wungkul 3 SKS belum dibagi oleh Menu tim. pengajaran. Nah, Iya. mungkin posisinya Pak Sultan ya. Pak Ya. Bambang mungkin yang ini ditarik sebelah kanan notok. Notok sebelah Iya, kanan. notok sebelah kanan pada mata kuliah masing-masing. Iya. Saya coba masuk dulu mata kuliah dulu nggih. Iya. Mengajar kelas gitu nggih. Mengajar Iya. kelas. Iya. Iya, toh? Iya. Kemudian Ya, harus disinkron dulu karena kan data yang sudah diinjekkan oleh akademik itu Pak Bambang kan harus masuk ke BKD dulu, terus yang di pengajaran. Nah, pengajaran kan belum muncul ya umpamanya, harus disinkron dulu, baru nanti mata kuliah yang diampu oleh Pak Bambang akan keluar di situ. Lah pilih per anu kan termasuk mengisi dokumen itu loh yang dari apa? Bukti Sindik ya dokumen. Mas Roman ya, yang mengisi jurnal, Tarikan. mengisi Iya. nilai, nah, itu kan nanti kan ngambilnya dari situ. sebentar, masih saya cari ini Pak di sebelah Ya, mana ini. untuk bukti pengajaran, nggih, Bapak Ibu, tetap seperti biasa, nggih, Bapak. Itu ada di Sidia atau Sindik. Kan ada di menu akademik, kan ada Siakadu, ada Sidia, nggih, Prof. Iya, Di betul. Sidia itu, di situ ada menu upload bukti BKD. Nah, itu di situ ada 4 seharusnya. Itu yang pertama buktinya itu adalah SK pengajaran, jurnal, presensi, dan nilai. Nah, sehubungan dengan nilai ini kan memang belum terlaksana. Jadi memang Iya. bisa dicicil gitu Bapak Ibu. Ya, betul. Nanti setelah nilai sudah diupload, baru nanti linknya bisa diambil. Jika link SK-nya masih kosong, jika link SK mengajar masih kosong, Korprodi untuk segera silakan Bapak Ibu menghubungi Korprodi masing-masing. Korprodi Karena yang bisa masing-masing. mengupload di Sidia itu adalah Korprodi. Korprodi. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu walaupun nanti itu kan sudah kami fasilitasi di Sidia supaya nanti tinggal copy linknya aja gitu loh Bapak Ibu di pengajaran di bukti pengajaran seperti itu. Iya. Nggih, Masih saya semoga cari terjawab itu nggih. Pak Oke. Di terkait dengan waktu Bapak pembagian ini.
kotak atiknya Nah, di mana? Di sister kah atau di di siaga group? sister Bapak, untuk tim teaching tetap Di tetap di sister gitu. sister. Ya, di Oke. menu ubah tanda kuning edit itu, Prof, di situ. Ya. Atau saya Nyoba di share nganu, screen. Mas Roman. Nggih, share screen Ya, Mas Roman. coba, Aja, Mas monggo, Roman. monggo, monggo. Bentar. Saya pinjam akunnya siapa ya? Pak Bentar. Bambang pura-pura ini Mbak, ngurangi anunya jumlah pertemuan, Pak. Wah, Ya kadang kan itu, Prof. Memang kan orang-orang kan tidak dibagi, akhirnya kan besar-besar kan Full. kelihatannya. besar, Padahal kan besar, besar, ketika besar. sebenarnya kan bebannya itu kan hanya sekian Ya. SKS, itu yang mungkin kan Nah, ini perlu loh, Prof. pemahaman selama ini banyak. Misalnya Nah itu Mas ini ya, Roman. Nah, di Nggih, mata kuliah Nirmana mata ini ya, kuliah ini. saya nggih. diubah Itu data. ubah data. Katakanlah di sini, ini kan Ah, kelasnya. Nah, jumlah pertemuannya misalnya nih, Mm-mm. dua orang delapan, delapan berapa? atau enam sepuluh misalnya. Nah, ini Oh, itu misalnya ya delapan dirubah. delapan. Nggih, Nah, nggih. ini Dirubah. delapan Ah, nggih. pertemuan. Apakah SKS-nya per kan ada teaching? 4. Nah, apakah tim teaching? Ya. Tim teaching, ya. Tim teachingnya ada berapa jumlahnya? Oh, Nah, itu. Dua, jumlah tiga, dosennya berapa? empat. Nah, kalau di 4 Iya. dengan kita, dengan panjenengan, jangan Ya, dihitung hanya gitu. orang lain saja. Kalau kita ini 3. Kira kan juga dihitung. Nah, ini Katut, sudah katut otomatis. gitu loh, Cok, Ya, KKS. katut. Otomatis. Otomatis kayak gitu. Jadi 4 SKS ini dapat SKS BKD-nya 2. Nggih, leres. Nah, itu. Wah, Kalau ini saya rubah jumlah pertemuannya 10, ini berubah jumlah pasti SKS berubah BKD-nya. SKS-nya. Jadi 2,5. Automatically nggih. Ya, Ah, betul. Automatically. Jangan lupa nanti disimpan. Nah, di situ Oke. aja, Prof, untuk pembagian Nggih, tim nggih, coba teachingnya. makasih. pembagiannya. Ternyata betul saya itu. Saya pikir salah itu. Iya, iya. Biasanya Pak, itu takut ternyata salah menguji. biasanya. Padahal tidak dipungut biaya untuk salah, nanti Oke, bisa sabun kembali kalau lagi. gitu. Gitu. Nggih, Oke. nggih. Oke. Ini saya sudah sedang ya, Prof ya, sudah Jelas terjawab nggih, ya, Prof. Prof? Terjawab nggih untuk Sabun, merubah sabun. tim teaching, nggih, siap. Ya, Oke. sabun. Mohon Ini izin Pak Joko, pertanyaan, oh Nggih. Mas Pak siapa? Naman. Verly Isnomo. Oke, monggo. Untuk Nggih, yang reset satu ya, satu lagi ya Pak Joko Iya, sama. terakhir, nggih. Oke, Yang di monggo. nggih, nggih, ngapunten monggo. Pak Joko, matur nuwun Pak Dir. Nggih. Mau yang saya mau tanyakan, karena kan pengajaran kan dari PD Dikti nih Pak. Namun Nggih. dari mata kuliah kami itu ada yang salah SKS-nya Pak Pripun. Ada apa, Artinya Mas? ketika SKS-nya itu salah Pak. Jadi harusnya 2 SKS tapi 3 SKS. Itu pripun nggih? Nggih. Karena itu data yang sudah diinjekkan dari akademik. Coba Nah, konfirmasi ke akademik ya. coba komunikasi dengan akademik ya, dengan Mas Nggih, Rafiq siap. nanti nyoba tanya. Iya. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Dir. Tidak usah. Nggih, siap. Oke, menambahkan sedikit Pak Joko, ada beberapa pertanyaan memang terkait SKS di saat penarikan atau injek dari Direktorat TPTP ya, atau di bawahnya atau Mas Rafiq ya, yang terkait sister ya, sinkronisasi akademik antara sister dengan PD Dikti. Itu memang setiap tahunnya pasti terjadi case tertentu di mana pengajaran itu SKS itu tidak sesuai dengan kurikulum, itu satu. Yang kedua, yang sering terjadi adalah SKS itu nol. Nah, itu untuk solusinya untuk yang SKS nol itu untuk setiap prodi atau fakultas harus Melaporkan. merekap dulu, nanti baru Laporkan. dilaporkan ke Direktorat TPTP atau TPTP. bagaimana seperti itu. Nggih. Nah, Oke. nanti mungkin solusinya Bapak Ibu di Prodi prodi harus iya, nanti melaporkan dilaporkan ke ke prodi. TPTP ya, karena kan Di- memang data yang masuk di sister itu kan injek dari PD Dikti Mas Roman ya, jadi ya betul. tidak bisa nganu. Dan karena untuk injek kan memang ada di akademik. Oke. Ya, memang case-case-nya itu Pendidikan secara sistem. ada case-case tertentu memang ya Pak Joko ya. Mungkin ada Oke. perubahan eh, Iya, di perjalanan kurikulum atau perjalanan kurikulum SKS-nya atau bisa SKS jadi, berubah, bisa jadi Oke. seperti atau Oke. mungkin di perjalanan ke semester itu ada Termasuk perubahan menambahkan heading. Mas Roman, jadi terutama untuk Bapak Ibu
dekanat ya dan para pimpinan. Jadi walaupun ada usulan perubahan atau pindahan UMPIS internal, itu tidak akan kami proses sebelum selesai BKD. Karena ini kan penarikan data pengajaran sudah dilakukan, jadi tidak bisa. Nanti akan mengganggu proses BKD-nya. Kalau kemarin sebelum penarikan aktivitas pengajaran itu masih bisa, dan kami sudah koordinasi dengan Mas Rofik. Memang monggo Pak Joko, sebelum saya tarik untuk data pengajarannya, kalau ingin perpindahan UMPIS masih bisa, nanti kan akan kami sinkronkan itu. Tapi kalau di proses ini, maksudnya sudah masuk ke waktu-waktu ini sampai nanti baru selesai, clear, itu baru nanti akan kami proses. Itu mungkin Pak Dir tambahan dari saya. Kami nambahkan sedikit, Bapak Ibu, ini kan banyak pendirian prodi dan banyak juga pindah UMPIS. Ini kan banyak masuk di kami. Kami sampaikan itu tadi yang Pak Joko sampaikan, kan ini sudah ditutup dulu, nanti nunggu BKD ini selesai. Bagi Bapak Ibu memang kalau dibutuhkan segera, kami minta tolong juga BKD-nya diselesaikan segera. Nanti setelah BKD-nya selesai, oke, kita geser. Kuncinya di situ, karena ada beberapa yang prodi pendidikan prodi ini kan membutuhkan segera, sehingga kami juga mensarankan Bapak Ibu yang mau dipindah di prodi tersebut juga segera menyelesaikan BKD-nya untuk segera kami pindahkan. Kalau memang kami belum bisa, karena nanti akan menjadi masalah di BKD-nya Bapak Ibu semua. Ini informasi untuk semua. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Pak Dir, mumpung Siap. ini Mas John, kebetulan, terima kasih. Kebetulan tadi saya juga ditanya, ini hubungannya dengan pengisian BKD dan SKP yang berhubungan dengan prodi yang PSDKU di Magetan. Ini tanggung jawabnya masih di prodi yang lama atau tetap prodi di PSDKU ya? Tadi saya memang mau menanyakan ke Pak Dir, saya gitu. Ini tadi. Terima kasih Ibu. Karena posisinya sudah berhompis di PSDKU, sudah dikelola oleh PSDKU Magetan, Bapak Ibu. Adminnya juga bisa setting. Adminnya sudah kami setting juga di PSDKU, itu juga sudah bisa setting asesor. Biarpun di PSDKU kemungkinan asesornya juga ngambil dari unit-unit yang lain. Yang penting rumpun gangguannya sama. Itu Bu Prof. Berartinya tidak dikelola di sini ya, dikelola di PSDKU, Sudah kami kemarin sudah penyamaan persepsi dengan teman-teman operator bahwa di PSDKU itu sudah dilakukan sendiri untuk operatornya sendiri. Itu Bu Prof. Terima kasih, semoga yang bertanya ikut Zoom ini. Oke, siap. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir ya Pak Joko, yang di kolom chat saya ambil yang paling paling hot ini. Yang lainnya mungkin yang lain sudah terjawab ya? kok. Terwakili, sudah terwakili. Ini dari Ibu Elimatul Imah. Assalamualaikum Pak Sultan dan Pak Joko, izin bertanya terkait dengan definisi jurnal internasional. Mohon diinformasikan definisi yang digunakan yang mana agar persepsi semua dosen dan asesor sama. Jika berpedoman pada Kemendikbudristek nomor 384 tahun 2024, jurnal yang diakui jurnal internasional pada permen tersebut di halaman 10 huruf D adalah jurnal yang terindeks database internasional bereputasi, contoh Scopus atau Web of Science, dengan SJR kurang dari 0,1 Sebagai informasi, kalau dulu Copernicus diakui, padahal Copernicus sekarang masuk dalam pengindeks predator. Matur nuwun. Itu pertanyaan penutup Pak Joko, Pak Sultan, monggo. Betul, izin menjawab Bu Eli. Jadi memang kalau jurnal internasional itu kan istilahnya sebenarnya kan kalau bahasa jurnal internasional itu kan tidak terindeks. Tapi ini kan persyaratan yang di BKD itu kalau kami baca di PO BKD-nya itu kan
yang internasional bereputasi ya Mas Roman. Yang internasional bereputasi artinya yang terindeks Scopus atau Simago. Tapi dia kan juga di SE berapa itu ada edaran bisa diganti oleh proceeding yang terindeks Scopus ataupun Simago juga. Tuh. Nah, untuk yang predator ini yang agak nganu. Artinya kan kalau predator itu kan sudah nganu ya turun ya istilahnya juga tidak bisa dikatakan Sinta nganu ya Sinta 3 atau 4 kan ya yang artinya kan Kopernikus ya mungkin ya kalau predator ya disetarakan mungkin bisa jadi setara jurnal biasa Mas Rohman cuma kan tidak ada penjelasan secara eksplisit ya di aturan kalau anu. Itu Mas Rohman mungkin Bu Oke, Eli mungkin yang semoga lebih terjawab lebih nggih Bu Eli. paham Jadi nggih monggo nanti kan artinya kan kalau predator kan artinya diturunkan ke jurnal yang bisa jadi lebih bukan rendah. bukan ya terindeks akhirnya kan kalau Iya, sama. Oke, mungkin betul. itu sih. Jadi nanti kalau misalnya masih kurang jawaban dari Pak Joko bisa nanti ya Pak Joko langsung nggih Bu Eli karena sudah jam Siap, 5 nggih. ini. Nggih, Eh, siap. eh, mungkin itu saja Bapak Ibu. Nanti kalau Oke, misalnya Bapak Ibu dosen ada kesulitan kesulitan nggih, monggo. atau Nggih, kurang mengerti bisa nanti apa Bapak Ibu menghubungi pengelola SDM fakultas masing-masing. Jadi insya Allah Bapak Ibu bisa dibantu di fakultas masing-masing. Nanti kami akan membackup jika memang teman-teman atau Bapak Ibu pengelola tidak bisa SDM di bantu. fakultas belum bisa menjawab Bapak Ibu bisa nanti kami bantu seperti itu. Oke. Mohon maaf sekali kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu karena keterbatasan waktu ya. Mungkin yang jelas Bapak Ibu dalam mengisi BKD silakan Bapak Ibu berpedoman dengan PO BKD tahun 2021. Nah, di PO BKD tahun 2021 itu sudah dijelaskan mekanisme-mekanisme Lengkap. terkait pengisian BKD di Sister. Di POBKD tahun 2021 itu adalah nomornya 12E KPT 2021 ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya, jika buka sister di situ juga ada pedomannya, sudah ada lengkap. SE-nya juga Oke. banyak di situ. Tapi Bapak Ibu tetap mengacu di POBKD tahun 2021 terkait jurnal publikasi apakah ini masuk Sinta internasional atau Sinta nasional terakreditasi atau tidaknya Bapak Ibu berpedoman pada Kapmen 384 tahun 2024 itu tadi seperti itu. Sudah cukup Pak Joko, Pak Sultan? Cukup, nggih. Mas Roman cukup, Mas Oke, Roman. baik. Semoga nggih. Oke, baik. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, kami tidak bisa menjawab pertanyaan semua Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena terkebatasan waktu. Saya sebagai pemandu acara beserta Direktorat Sumber Daya Manusia UNESA, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu pada Zoom hari ini. Tetap jaga kesehatan. Semoga sehat selalu Pak Ibu. Terima kasih. Selamat Jangan sore. lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. presensinya Mas Roman yang belum nganu. Oke, monggo. Langsung ya. Nggih, Presensinya oke. Mas Iqbal ya. Nggih, siap. Nggih, Oke, siap. nggih. Terima kasih banyak Terima Bapak kasih, Ibu. nggih. Selamat sore. Mas Roman, terima kasih sudah Terima banyak kasih. dibantu, Siap. nggih. Bapak Ibu dosen, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah tutur kata kami, mohon dimaafkan. Nggih, terima kasih. Daftar hadirnya di mana Mas Joko? Langsung Ibu, Nggih, langsung connect. nggih. Terima kasih Pak Joko, Iya. Pak Nggih. Sultan. Good luck, nggih, Nggih. Bapak Ibu, nggih. Ngapunten, ngapunten, nggih. Sukses selalu, nggih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Matur nuwun Bapak Halo Bu Waalaikumsalam. Ibu Santi. semua. Ye, halo. Pak Joko, Pak Rahman, matur nuwun nggih. Terima kasih. Matur nuwun Pak Joko, Pak Sultan. Matur nuwun sanget Pak Joko, Pak Sultan, Pak Rahman. Assalamualaikum. Matur nuwun Pak Joko, Pak Sultan. Matur nuwun. Assalamualaikum. Matur nuwun Pak Joko, Pak Sultan, Pak Rahman. Assalamualaikum. Terima kasih.